Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi ke channel Agus Yulianto. Di sini kita akan sharing-sharing tentang apapun itu yang produktif, terutama untuk anak-anak muda ya. Nah, di sini kita akan sharing-sharing lagi mengenai Microsoft Word. Kalau kemarin kita bicara mengenai penomoran, sekarang kita akan bicara mengenai ngebuat bab dan subbabnya. Oke. Nanti seperti biasa akan saya buat per segmen, jadi ada beberapa segmen penjelasan dulu ataupun nanti langsung ke praktiknya. Untuk teman-teman semua yang mau langsung praktik, bisa langsung pindah ataupun bisa langsung dipercepat aja ke bagian praktiknya, nggak masalah. Tapi kalau teman-teman mau dapat penjelasan dulu dari awal, silakan ditonton dari awal sampai selesai. Semoga nanti bertambah juga ilmunya dan makin luas juga kebermanfaatannya. Oke? Oke, sebelum itu kita masuk dulu ke penjelasan dulu ya teman-teman ya, sebelum praktik. Oke teman-teman semuanya, dalam pembahasan ini kita akan menjelaskan sedikit tentang konsepnya seperti apa ya. Jadi kita akan pakai contoh di bab satunya. Jadi bab 1 itu sebagai pendahuluan ya. Oke teman-teman semuanya, kita akan jelaskan dulu bagian-bagiannya ya. Nah di sini kita akan pakai contoh di bab 1 ya, di bab 1 sebagai pendahuluan. Nah di sini menjadi bab utamanya atau bab satunya. Kalau di bahasa stylenya yaitu di Microsoft Word itu bagian heading 1. Terus bagian latar belakang di sini sebagai subbabnya. Di sini nanti kita tulis 1.1 dan terus tulisannya latar belakang gitu kan. Ini kita jadikan sebagai heading 2-nya. Dan yang ketiga yaitu sebagai heading 3. Nah, tulisannya nanti 1.1.1 gitu ya. Jadi kayak subbab dari latar belakang gitu konsepnya. Jadi nanti kita bakal otak-atik di bagian heading. Kita bakal otak-atik di bagian penomorannya. Oke? Oke, kita langsung lanjut ke praktiknya langsung. Kita langsung masuk di bagian praktik ya. Jadi yuk kita belajar bareng-bareng untuk mempraktikkan cara ngebuat bab dan subbabnya. Oke? Oke. Yang pertama kita perlu pahami di bagian style ini ada namanya heading. Jadi heading 1, heading 2, heading 3. Heading 3-nya sebelah sini, ketutupan gitu kan. Itu ada heading 3 sebenarnya. Tapi sebelum kita masuk ke headingnya, kita bakal otak-atik dulu di bagian ini teman-teman. Masuk ke home, bagian home ya. Lalu pilih di bagian paragraf ya. Di sini ada namanya multi level list. Bagian ini. Kita klik, lalu kita masuk ke bagian define new multi level list. Oke, klik. Kita bakal menjumpai ataupun muncul itu notifikasi gitu kan, satu notif untuk kita bisa setting-setting di bagian multi level list-nya. Oke, di bagian multi level list di sini ada tulisan 1 ya. Jadi kita poinnya dulu. Kita poinnya taruh di bagian poin 1. Kita mungkin bakal pakai poin 1, 2 dan 3 ya teman-teman ya nantinya. Jadi kita klik dulu di bagian poin 1 yang nantinya kita bakal inisialisasikan sebagai heading 1. Kita pakai untuk judul ya. Nah, untuk judul kita pakainya nilainya ataupun number stylenya kita pakainya yang ini. Pakai yang ini ya modelnya ya. Pakai angka Romawi. Nah, di sini sebelum ditulisannya ya, sebelumnya ini, bentar biar kelihatan, tak zoom dulu. Oke, coba tak zoom ya. Nah, di bagian enter formatting for number. Nah, di sini kita arahkan kursornya di belakang angka satunya. Tulis bab di sini. Lalu kasih spasi ya, bab 1. Itu. Jadi terus kita pilih di bagian link level to style-nya kita kasih yang heading 1. Oke. Setelah itu kita kasih yang di follow number-nya kita kasih space. Klik oke. Oke ya, ini kita belum pakai headingnya. Masih aman, masih nanti. Kita masuk lagi di bagian paragraf. Balik lagi ya di home. Kita masuk ke bagian paragraf. Kita pilih di bagian ini multi level list-nya. Kita klik, kita arahkan ke bawah, kita pilih define new multi level list. Oke, setelah yang pertama udah selesai ya tadi ya. Kita masuk ke yang kedua. Poin yang kedua kita buat ini sebagai levelnya heading 2 ya, masuk ke heading 2.
Setelah itu untuk angkanya penomoran udah benar ya, 1. Levelnya udah, ini space, pilih space lagi. Kita klik OK. Kita cek teman-teman, ini judul, kita hapus dulu angka 1-nya. Di bagian judul kita kasih heading 1. Ya. Kok nggak jadi? Kok nggak jadi? Oke, ulangi lagi teman-teman. Kita ulangi lagi ya. Kita masuk lagi di bagian home. Ya, kita masuk di bagian multi level list. Arahin ke bawah, event multi level. Ternyata hilang ya teman-teman. Kita ulangi lagi di bagian 1. Kita kasih angka Romawi di sini. Lalu sebelum angka Romawinya, angka 1-nya kita tulis bab di sini. Bab 1. Oke. Di link levelnya kita kasih heading 1. Oke. Di bagian following number-nya kita kasih space. Kita klik OK. Kita cek lagi teman-teman. Judul ya, kita kasih coba heading 1. Oke, masih hilang, belum muncul lagi, kita ulangi lagi. Oke, untuk yang di judul, untuk yang di heading 1 kita bakal ubah. Coba kita, oke, di bagian judul kita bakal ubah. Kita klik di bagian multi level list. Kita pilih define new multi level list ya. Terus masuk seperti ini. Oke, ya bener. Oh, ininya hilang lagi. Harusnya gini ya, harusnya heading 1. Kita klik OK. Nah, jadi teman-teman, udah ya. Oke, masuk lagi di bagian home. Klik di bagian multi level list lagi. Kita masuk ke define new multi level list. Lalu kita cek lagi, yang 1 udah oke, yang 2 kita kasih linknya ini ke heading 2. Lanjutnya yang nomor 3 sama kita kasih di heading 3. Jangan lupa yang di following number-nya kita kasih space ya. Udah beres ya. Oke, udah beres. Kita klik OK. Harusnya beres. Harusnya ya. Kita coba dulu di bab ini ya, bab 1-nya. Kita coba pilih. Bentar. Kita mundurin dulu. Di bab 1-nya kita pilih, kita kasih heading 1. Oke, aman. Ini yang tulisan kita tadi, yang manual ya, kita hapus aja. Terus, kenapa Mas ini jadi bab 2? Nah, karena yang di atas itu ada bab 1, maka di bagian judul kita hapus tulisan bab 1-nya. Oke, aman ya. Setelah itu teman-teman semuanya perlu tampilin kayaknya di bagian sini, ada navigatornya. Kita coba tampilin navigatornya biar teman-teman bisa ngecek kira-kira yang mana yang kurang pas gitu ya. Silakan masuk di bagian view. Checklist bagian navigation pane. Klik, muncul di sini. Oke ya. Jadi dia memunculkan setiap heading yang kita bentuk tadi. Ada judul, ada bab 1, tadi pendahuluan. Terus bagian kata pengantar kita juga bakal buat ada heading lagi ya, heading 1 ya. Heading 1 kata pengantar, di daftar isi juga kita buat heading 1. Oke, muncul ya. Yang di babnya kita hapus di kata pengantar, daftar isi juga kita hapus. Di pendahuluan biarin. Oke, setelah itu di bagian latar belakangnya kita bisa langsung kasih heading 2. Teman. Di bagian ini bawahnya latar belakang ya, kita kasih heading 3. Ini juga heading 3. Ini juga heading 3. Oke, kita hapus, ini ada spasinya di sini. Teman. Nah, di bagian navigationnya kita cek itu sudah sesuai urutannya. Nah, sekarang kita ubah nih, biar berubah semua ya warnanya, nggak sesuai kan. Nah, caranya gimana? Teman-teman tinggal masuk di bagian style, di bagian atas ini ya. Di style, teman-teman klik kanan di bagian heading 1. Kita bakal ubah-ubah dulu di heading 1-nya. Klik kanan, modify. Lalu pilih warnanya di sini. Kasih automatic ya, automatic ya wajahnya. Atau hitam. Nah, kasih hitam juga boleh, automatic juga boleh. Oke. Kasih bold, setelah itu kita kasih ukurannya. Nah, ukurannya sesuaikan aja, misalkan kasih 12, boleh, kasih 12. Lalu kita kasih fontnya, jenis fontnya ya, kita kasih yang ini. Lalu kita klik OK, maka sudah sesuai, sudah bagus.
Setelah itu kita benerin yang bagian ini, bab satunya. Harusnya atas bawah ya teman-teman ya. Maka kita klik pada keyboard kita pencet shift, kita pencet enter bersamaan. Aman? Lalu kita satu lagi teman-teman, di kelupaan. Di heading 1 kita klik kanan lagi, modify, kita pilih yang bagian ini. Ya, kita bagian ini. Oke, jadi nanti tulisannya di bagian tengah. Kita klik. Oke, aman ya. Ini judul covernya, ini kata pengantar, ini daftar isi. Misal teman-teman mau hilangin misalkan di bagian judul, kan nggak mungkin tulisannya judul muncul di situ kan. Caranya tinggal di blok aja, teman-teman bisa kasih warnanya putih. Udah hilang, tapi tetap masuk ke sini, tetap masuk ke daftar pustaka gitu ya gampangannya. Aman di situ, tapi sebagai contoh kita munculin aja biar kelihatan, biar nggak goib ya. Oke, setelah itu kita masuk ke heading 2. Heading 2-nya juga kurang cakep. Kita modify di sini. Kita klik kanan ya. Di heading 2 kita klik kanan, kita modify. Kita pilih warnanya ke hitam ataupun automatic ya. Lalu kita bold, lalu kita pilih ukurannya mungkin 12. Fontnya ini, Roman. Kita klik OK. Oke, jadi ya. Di bagian heading 3 juga sama. Di bagian heading 3 itu klik kanan, modify, kita kasih warna hitam, kita bold, kita kasih ukuran 12 dan fontnya adalah sama, Roman. Oke, kayak gitu. Oke, simpel ya, kayak gini ya. Terus yang bagian ini babnya gini juga sama ya, aturannya sama, kasih aja heading 1, tulisannya bab 2 yang kita tulis sendiri kita hapus. Oke, 14. Oke, gini ya. Lalu kita Oke, gini ya. Lalu kita shift enter. Oke, aman. Landasan kita kasih heading 2. Aman. Lalu yang di bab 3 sama ya, bab 3-nya kita hapus dulu. Lalu kita kasih heading 3 di sini. Kita kasih heading 1. Nah, kita shift enter, maka jadilah bab gitu ya. Nah, nanti untuk pengaturan halamannya teman-teman tinggal kasih gini. Misalkan kata pengantar nih, kita mau taruh di halaman kedua. Teman-teman pakai Ctrl ataupun CTRL Enter. Ya, di keyboard teman-teman ada tulisannya CTRL, biasanya pojok kiri bawah. Itu ada tulisan CTRL, teman-teman bisa pakai CTRL, tekan, klik Enter. Maka nanti langsung ke direct ke bawah sini. Sama, daftar isi juga sama, CTRL Enter. Oke ya, bab 1 juga sama. Walaupun berhentinya di sini nggak apa-apa, CTRL Enter. Oke. Lalu bab 2-nya CTRL Enter. Bab 3 CTRL Enter. Oke, mantap. Gitu ya teman-teman ya. Oke, cara mudah lagi, misalkan teman-teman mau ngedirect lagi tulisan yang ini ya, yang di apa tuh? Yang di heading 3 gitu kan, kita mau buat lagi di bagian sini itu juga boleh. Teman-teman tinggal buat misalkan ngaco gitu ya, ataupun landasan teori A gitu, bla bla bla. Lalu kita mau pakai ini sebagai heading 3, jadi subbabnya dari heading 2-nya ya. Kita klik oke, langsung kebuat ya teman-teman ya. Oke ya, teman-teman kalau mau cepet juga ada caranya. Misalkan teman-teman ini kan landasan, terus ada subbabnya lagi gitu kan. Misalkan teman-teman mau buat hasil penelitian, tidak perlu klik-klik sini lagi, itu udah bisa langsung kopas. Misalkan gini. Nah, kita kopas ini ya, kita copy, kita paste di sini. Oke, babnya kita hapus. Nah, gini. Jadi langsung lanjut. 2.1, 2.1.1, bawahnya ini ya, heading 2-nya dapat ini, landasan. 2.2. Lanjut ke bawah. Sama, ketika kita kopas lagi ke bawah, itu sama lagi nanti munculnya. Nah, itu. Ini kita hapus. Ini kita hapus heading 1-nya. Oke, gitu ya. Ini jadi subbabnya, teman-teman. Itu sangat mudah kan? Jadi untuk teman-teman semuanya yang merasa termudahkan, teman-teman bisa share lagi ke teman-temannya. Kalau masih ada pertanyaan, bisa tanyakan di kolom komentar. Kita bisa sharing-sharing atau nanti kita buatin video tutorial lainnya juga. Oke? Semoga bermanfaat dan semoga makin meluas juga kebermanfaatannya. Terima kasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum.